nggak asing ya. Jadi kita selama pendidikan akan berhadapan dengan 3 paket modul dengan 10 modul, yakni modul 11 sampai 14, kemudian 21 sampai 23, 31 sampai 33. Kemudian ini adalah arsitektur pembelajarannya. Ini kita menggunakan LMS PPGP seperti yang disampaikan Ibu Penjab tadi. Kita masih menggunakan LMS lama. Nanti di angkatan selanjutnya itu kita semua provinsi itu sudah menggunakan LMS PMM ya. Jadi kalau untuk angkatan 10 ini baru hanya sekitar 6 atau 7 provinsi saja yang menggunakan LMS PMM. Mungkin karena seperti diuji cobakan dulu lah. Kalau misalnya semuanya langsung pakai PMM, takutnya nanti aplikasinya belum siap, itu banyak yang berantakan. Jadi kita masih diizinkan untuk menggunakan alhamdulillah ya LMS PPGP atau LMS SIM PKB. Ini kemudian ada online aktivitas dan luring dan luring ya. Jadi kalau luringnya bersama dengan PP itu ada di aktivitas pendampingan individu dan lokakarya ya atau pendampingan kelompok. Kemudian kalau bersama fasilitator itu secara daring, full daring, jadi angkatan udara ya, nggak ada daratnya. Syukur alhamdulillah bisa ketemu secara luring akhirnya di sini ya. Tapi kalau bersama CGP itu full secara daring, jadi nggak boleh diluringkan. Untuk kegiatan PP itu nggak boleh didaringkan sama sekali. Ini ada aktor-aktornya, ada instruktur dan fasilitator ya. Kemudian untuk instruktur ini kita juga sudah bagi grup grup elaborasinya ya. Nanti kita ada 11 grup. Jadi setiap kita elaborasi itu setiap 5 kelas itu akan masuk ke dalam satu grup. Jadi 11 grup nanti 45. Kemudian di sini kita menggunakan LMS PPGP, kemudian administrator, ada administrator itu maksudnya tim admin seperti yang sudah kami perkenalkan tadi. Ini ada pengajar praktik Bapak Ibu yang sudah ada di sini dan tentunya fasilitator dan calon guru penggerak. Ini modenya ya, mode untuk pembekalan pendamping itu menggunakan Zoom meeting atau Jmeet, tapi kita sekarang masih menggunakan Jmeet ya, itu ketentuan dari GTK. Dan ini Jmeet besar maksudnya itu yang kelas elaborasi pemahaman ya Bapak Ibu. Ini kalau yang kelas kecil ini itu nanti di kegiatan rukol atau kegiatan eksplorasi konsep 1.1 ya. Ini bersama fasilitator. Kemudian ini enrollment statusnya di dalam LMS ya. Bapak Ibu fasilitator itu perankan di dalam LMS itu sebagai fasilitator. Kemudian admin itu sebagai teacher. Jadi itu beda-beda perannya. Pengajar praktik itu non-editing teacher. Jadi nggak bisa ngedit yang aneh-aneh. Bapak Ibu fasilitator bisa, tapi itu juga udah dibatasi karena dari pengalaman banyak sekali yang ini menghapus aktivitas, ini menghapus itu, akhirnya adminnya yang repot gitu. Akhirnya karena belajar dari pengalaman itu, GTK sudah mengganti peran fasilitator, tidak lagi sebagai teacher. Dulu awalnya sebagai teacher, bisa edit sana sini, tapi sekarang sebagai fasilitator, bisa edit tapi cuma beberapa saja ya. Yang sisanya itu baru admin, makanya itu kalau ada apa-apa nanti yang bisa edit cuma admin, makanya berhubungan langsung dengan admin kelasnya. Kemudian ini ada CGP enrollment-nya sebagai student ya. Kemudian ini alur merdeka ya ini ya. Alur pembelajarannya ini ya, ini langsung kita kupas isinya aja ya, sekilas sembari menunggu kegiatan pembukaan. Ini ada tes awal paket modul 1 ya.
kalau tes awal itu adanya di masing-masing paket modul, bukan per modul. Jadi modul 1 itu ada tes awalnya, modul 2 sama modul 3. Sekali, masing-masing sekali. Begitu juga dengan post test ya, masing-masing sekali. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu untuk keberlanjutan kita, untuk pembelajaran kita di masa depan, selama kita pendidikan nanti, untuk tes awal ini yang sangat banyak kami temukan itu permasalahannya adalah CGP telat, CGP baru tahu informasinya, CGP ada kendala ini, kendala itu. Kalau kendala teknis, kami akan memberikan kesempatan dari admin untuk membukakan kembali dengan sangat mudah. Tapi kalau kendalanya misalnya lupa, kebanyakan, misalnya kalau sekali, 2 kali lupa itu masih wajar ya Bapak Ibu. Tapi kalau keseringan lupa itu mungkin kita perlu koreksi dari diri kita semua ya, terutama dari Bapak Ibu fasilitator. Saya mau minta tolong dari sekarang itu persiapan untuk berjalannya pendidikan nanti, masing-masing aktivitas itu dipantau, CGP-nya tolong dipantau nanti siapa saja yang sudah ikut nih, misalnya di jam 8 malam misalnya sempatnya, jam 8 malam itu dicek itu siapa yang sudah, yang belum itu tolong dihubungin kendalanya apa atau karena apa, biar langsung dikomunikasikan dengan adminnya, begitu ya. Kemudian ini penilaian pembelajaran. Penilaian CGP oleh fasilitator ini bobotnya ya, jadi tidak serta-merta semua sama, ini ada masing-masing. Kehadiran itu hanya 10% ya Bapak Ibu, tapi kehadiran jangan sampai disepelekan karena kita ada maksimal kehadiran 4 kali tidak hadir untuk CGP. Kalau lebih dari 4 kali otomatis akan gugur dan tidak lulus, seperti itu ya. Jadi mohon kedepannya Bapak Ibu fasilitator dipantau CGP-nya. Jadi kehadiran itu nggak dihitung hanya sekedar dari kegiatan pendampingan individu dan lokakarya, tapi juga di semua kegiatan daring gitu ya, daring baik elaborasi maupun rukol dan lainnya nanti. Jadi keseluruhan kegiatan itu hanya boleh 4 kali maksimal ya, tapi jangan sampai angka 4 ya, biar nilainya juga nggak buruk-buruk banget ya. Kemudian ini dari sini nih kami minta tolong juga dari sekarang sama Bapak Ibu PP ya di sini. Bapak Ibu PP yang akan bertemu langsung dengan CGP selama pendidikan. Nah, di sini kalau ada masalah nih biasanya tolong koordinasi dengan fasilitator ya, dibangun koordinasinya. Ada apa nih misalnya dengan CGP-nya? CGP-nya kok ini nggak pernah hadir nih, udah 2 kali nih. Terus tugasnya ini udah banyak banget yang nggak dikumpulin. Itu tolong diperhatikan. Kalau ada masalah, tolong yang turun langsung mungkin Bapak Ibu PP cari misalnya ke sekolahnya waktu PI itu cari tahu seperti apa masalahnya. Mungkin ada kendala memang benar-benar tidak bisa atau seperti apa, itu kami minta tolong sama PP juga. Ini bobotnya ya. Selanjutnya ini alur merdekanya penilaian pembelajaran CGP. Ini 50% dari fasilitator ya, 50%-nya dari pengajar praktik. Ini penilaian dari pengajar praktik ya, kehadiran juga 10%, yang lainnya ada yang besar ini observasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada juga rencana kerja pengembangan diri, program sekolah ini 20% Bapak Ibu, ini di akhir ya biasanya ya. Ini lanjut penilaian pembelajaran CGP, ini bobotnya ya, rinciannya dari PI 1, PI akan dilaksanakan 6 kali. Kemudian di sini ada lokakarya. Selanjutnya ini penilaian CGP ya. Penilaian CGP itu dengan alur merdeka ya. Kehadiran sesi instruktur, saya mengingatkan kehadiran di elaborasi pemahaman. Bapak Ibu sering di tengah jalan tuh masih ada fasilitator yang tanya, ini siapa yang memberikan nilai, apakah instrukturnya, apakah siapa? Nggak mungkin instruktur karena mereka nggak punya akses untuk ke sana. Jadi yang memberikan penilaian kehadiran atau yang ngabsenin gitu ya, ngabsenin di saat EP itu adalah fasilitator. Jadi wajib hadir Bapak Ibu fasilitator di saat elaborasi pemahaman. PP juga wajib hadir ya. Jadi
Silakan nanti biar CGP-nya juga bisa dipantau siapa yang hadir tepat waktu, kemudian siapa yang nggak hadir atau siapa yang hadir tepat waktu itu ada penilaian sendiri yang menilai adalah fasilitatornya. Ini tadi bulan ke-1 yang sama kedua ya, ini perjalanannya, ini kita ringkas saja sampai bulan ke-6 ya. Nah, ini nilai akhir. Ya seperti yang saya katakan tadi, 50% dari fasilitator dan 50% dari pengajar praktik. Ini predikatnya amat baik kalau 90 sampai 100. Ini setelah semua diakumulasi ya Bapak Ibu, baik penilaian dari fasil maupun pengajar praktik itu amat baik dari 90 sampai 100, 80 sampai 90 baik, 70 sampai 80 cukup. Ya. Kemudian ini ada beberapa aktivitas ya yang hidden from student tapi yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu fasil dan pengajar praktik ya. Ini ada komunikasi fasilitator dan pengajar praktik. Tolong dimaksimalkan aktivitas ini. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan, silakan manfaatkan forum komunikasi fasilitator dengan instruktur dan juga dengan pengajar praktik. Jadi sudah ada kita diberikan wadah ya untuk berkomunikasi. Kemudian ada juga jurnal fasilitasi CGP oleh fasilitator. Jadi nanti kalau ada penilaian kinerja ini menjadi salah satu poin Bapak Ibu, salah satu poin yang dinilai juga apakah fasilitatornya memanfaatkan aktivitas ini ataukah dia benar-benar mengisi jurnal fasilitasinya atau enggak. Itu nanti admin juga akan menilai, kemudian PP juga akan menilai, fasilitator akan menilai. Ya, ternyata habis. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Mbak Evi. Baik, tadi sudah dijelaskan nih bagaimana LMS-nya, kemudian penilaiannya antar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon ketika menilai melakukan penilaian secara objektif. Seperti itu. Ini sepertinya pasti banyak yang akan bertanya Bapak Ibu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Saya mau baik, kira-kira ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Oh ya, banyak Mbak. Tapi pertanyaannya kita tahan dulu Bapak Ibu ya, karena pukul 16 nanti akan dilakukan pembukaan oleh Pak Kadis. Insya Allah beliau akan segera hadir dan kami melihat di sini masih ada beberapa dari Bapak Ibu yang memakai kaos seperti itu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk cafe break sebentar ke kamar untuk ganti baju kemudian langsung balik ke ruangan seperti itu nggih. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya kita pending dulu nggih Bapak Ibu supaya nanti waktu ada kesempatan lagi Mbak Evi akan menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu.